Perkenalkan, nama saya Intan Renikasu. Di sini saya akan menjelaskan salah satu operator dari metode deteksi tepi, yaitu Sobol. Sobol ini adalah salah satu algoritma fundamental di dalam citra digital atau image processing yang tugas atau fungsi utamanya yaitu untuk mendeteksi atau mencari deteksi tepi atau edge detection dari sebuah gambar. Sederhananya, metode ini atau operator ini akan mencari garis tepi atau kontur dari objek-objek yang ada dalam sebuah foto. Bagaimana dengan operator ini nanti akan mencari titik-titik dari sebuah gambar atau pixel-pixel dan akan melihat dari perubahan intensitas cahaya yang drastis. Misalnya seperti dari background yang hitam ke objek yang berwarna putih. Nah, di operator Sobol ini, operator ini mempunyai dua kernel, yaitu kernel GX dan kernel GY. Kernel GX ini akan mendeteksi atau akan mencari pixel-pixel yang pixel-pixel atau perubahan titik-titik dari arah ke kiri ke kanan, yaitu horizontal, sedangkan Y itu untuk yang vertikal. Untuk rumus dari operator Sobol sendiri seperti ini, Y sama dengan akar GX kuadrat ditambah GY kuadrat. Di sini saya sudah ada contoh citra di sebelah kiri ini. Citra dengan ukuran 3x3 sama seperti kedua kernel. Ini rumus. Oke. Kita akan hitung kernel GX ke dalam citra 3x3 ini. Tapi sebelum itu kita akan menghiraukan pixel di kolom tengah ini. Kenapa? Karena di kernel GX bobot yang ada di kolom tengah ini hanya 0, jadi kita tidak usah hitung lagi. Baris pertama yaitu 10 dikali min 1 ditambah 100 kali 1. Baris kedua 10 kali min 2 tambah 100 kali 2. Baris ketiga 10 kali min 1 tambah 100 kali 1. Nantinya akan seperti ini, min 10 lalu ditambah 100 min 20 tambah 200, lalu baris ketiga min 10 tambah 100. Hasilnya akan seperti ini, 90 tambah 180 ditambah 90. Nanti hasil akhirnya yaitu 360. Selanjutnya perhitungan dengan kernel GY. Baris pertama 10 kali 1 tambah 10 kali 2 tambah 100 kali 1. Baris ketiga 10 kali 1 min 1 tambah 10 kali min 2 tambah 100 dikali min 1. Hitung lagi ini, jadi 10 kali tambah 20 ditambah 100. Baris selanjutnya min 10 tambah min kurang min 20 kurang juga min 100 kurang 100. Hasil akhirnya nanti akan jadi 130 dikurang 130 sama dengan 0. Nah, hasil ini kita akan masukkan ke rumus, yaitu G sama dengan akar sini GX-nya yaitu 360 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Ya, hasilnya sama dengan ini, sebenarnya 360. Kita sudah dapat hasil dari perhitungan citra 3x3 ini, yaitu 360. Di dunia digital, intensitas cahaya atau gelap keterangnya bisa direpresentasikan dengan angka, yaitu angka dari 0 sampai 225. 0 itu yang paling gelap dan 225 itu yang paling terang. Di sini kita dapati angka 360 nanti di program bisa kita konversikan ke 225. Kita batasi, lalu bagaimana komputer bisa mendapati kalau ada tepi. Ini hanya untuk contoh perhitungannya saja. 360 ini hanya untuk satu pixel saja. Bisa kita imajinasikan, kita udah convert 360 ini ke 225 jadi pixel 225, dan pixel sebelah kiri dan kanannya itu hanya 100 ataupun 90. Bisa dilihat ada komputer bisa deteksi kalau nilai dari pixel kiri ke kanan ini berubah drastis. Jadi bisa disimpulkan kalau di sini ada sebuah tepi atau ada kontur dari sebuah objek. Saya sudah ada coding di sini untuk implementasi operator Sobol. Di sini menggunakan library math atau matematika. Langkah pertama itu kita buka gambar menggunakan library ini, Pillow. Pertama kita ambil foto dari file bernama foto JPEG yang saya sudah masukkan di sini. Kedua kita convert ke RGB. Ketiga kita load. Setelah di convert kita load, lalu mendefinisikan lebar dan panjangnya. Lebar panjang itu sama dengan ukuran gambar. Langkah kedua yaitu konversi ke grayscale. Di sini dibuat dulu matriks yang akan nantinya nanti hasil grayscale akan disimpan di matriks ini. Selanjutnya kita langsung ke grayscaling. Dengan ini loop untuk komputer memeriksa pixel satu-satu dan mengambil data dari variabel pixels ini. Dan ini untuk rumus grayscaling yang umum.
ketiga itu mendefinisi matrix kernel. Di sini ada matrix Kx dan kernel Kx dan Ky. Kenapa baris paling atas dimasukkan bobot min? Karena ini biasanya digunakan untuk program modern seperti Python, sedangkan yang saya tunjukkan tadi itu untuk itu hanya contoh buku. Selanjutnya itu siapkan matriks kosong untuk hasil akhirnya. Langkah keempat yaitu proses konvolusi Sobel manual. Di sini sudah ada loop untuk konvolusi mulai dari indeks 1 hingga panjang -1 untuk menghindari error di tepi gambar atau error disebut out of bounds. Di sini untuk nilai awal variabel. Di sini untuk loop, nanti di setiap pixel 3x3 ini akan dikalikan ke kernel Kx dan Ky-nya. Nanti akan jadi nilai Gx dan Gy. Selanjutnya itu magnitude, untuk hitung magnitude dengan rumus Sobel yang tadi. Lalu kita batasi, ini yang saya bilang tadi, ini untuk kita batasi magnitude berat atau rentan warna dari gelap ke terang. Proses terakhir yaitu untuk menaruh hasil hitungan tadi ke kanvas yang atau matriks yang sudah disediakan tadi dari sini. Ini matriks kosong untuk hasil akhir. Dan yang di bawah ini hanya untuk output atau memperlihatkan hasil result dari before dan after. Kita lihat saja dulu, kita run. Proses runnya agak lama, tapi ini hasilnya bisa dilihat. Operator Sobel ini juga operator yang sering digunakan karena operator ini bisa mendeteksi noise agar hasil dari deteksi tepinya tidak berantakan. Dan tapi untuk Sobel juga punya kekurangan karena garis dari hasil deteksinya agak kasar dan tidak terlalu rapi. Itu saja, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai pendeteksian garis tepi menggunakan operator Kenny. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tiffany Pondaak dan NIM saya 240211060080. Jadi, operator Kenny itu adalah salah satu metode deteksi tepi dengan menggunakan multitahap, yang dimana multitahap ini terdiri dari tahap smoothing, gradient, penipisan, dan thresholding. Nah, ini adalah penjelasan sedikit lebih detail mengenai 4 tahapan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi, untuk tahapan yang pertama yaitu Gaussian smoothing, yang dimana di tahap ini kita akan menghaluskan citra untuk mengurangi noise dalam gambar. Di tahap Gaussian smoothing ini kita juga akan menggunakan filter Gaussian. Tahap yang kedua adalah kita akan menghitung gradient, yang dimana penghitungan gradient ini biasanya akan menggunakan penghitungan gradient dalam operator Sobel. Dari penghitungan gradient ini kita akan mendapatkan nilai Gx yaitu nilai untuk arah horizontal dan juga nilai Gy yaitu nilai dari arah vertikal. Lalu untuk menghitung gradientnya, gradient atau M kita menggunakan rumus di mana gradient sama dengan akar dari Gx kuadrat ditambah Gy kuadrat. Dan tahap yang ketiga yaitu non-maximum separation atau NMS, yang dimana di tahap NMS ini kita akan menipiskan tepi menjadi 1 pixel dan nilai yang diambil adalah nilai maksimum di arah gradient. Dan tahap yang terakhir adalah tahap thresholding, di mana tahap thresholding ini kita akan memakai 2 threshold, yaitu threshold kuat dan lemah. Tepi lemah akan tetap dipakai hanya jika terhubung ke tepi yang kuat. Nah, di sini adalah gambar dari yang belum dideteksi tepinya, kemudian ini adalah gambar yang tepinya sudah dideteksi. Untuk melihat dari bagaimana gambar ini menjadi seperti ini, kita akan masuk ke pembahasan kodenya. Yang pertama, kita akan mengimport library. Di sini kita mengimport math, mengimport numpy, mengimport matplotlib, dan juga matplotlib.image. Nah, library math ini kita gunakan untuk konstanta-konstanta yang akan kita gunakan dalam coding. Kemudian ini import numpy ini kita gunakan untuk semua operasi array dalam perhitungan matematika. Kemudian untuk library matplotlib.pplot kita gunakan untuk menampilkan dan menyimpan gambar, dan library matplotlib.image kita gunakan untuk membaca file gambar dari disk. Kita masuk ke tahap yang selanjutnya, yang dimana akan memuat gambar yang sudah kita siapkan. Di sini kita menggunakan ini mpimg.mread, dimana ini membaca nama file dan mengubahnya menjadi array numpy. Di sini kita juga melakukan pengecekan di mana nilai max itu kurang dari sama dengan 1.0, karena dalam beberapa format gambar itu gambarnya menyimpan nilai pixel dalam rentang 0,0 sampai 1,0, bukan 0 sampai 255. Selanjutnya kita juga di sini mengkonversi gambar yang sudah kita import tadi ke grayscale atau gambar putih abu-abu. Kita menggunakan bobot standar yang mencerminkan sensitivitas mata manusia. Di sini untuk nilai 0,2989 itu untuk warna merah, 0,5870 itu untuk warna hijau, dan 0,1140 itu untuk warna biru. Nah, di sini kita masuk ke tahap paling pertama dari operator ini, yaitu Gaussian smoothing. Nah, di sini kita membuat kernel Gaussian 3x3 dibagi 16 agar total bobotnya sama dengan 1. Mengapa? Supaya kecerahan gambar itu tidak berubah. Kemudian di sini juga kita menambahkan border 1 pixel di sekeliling gambar agar kernel 3x3 ini bisa bekerja di pixel-pixel tepi tanpa keluar dari batas array. Dan untuk fungsi looping di sini, ini untuk melakukan konvolusi manual. Untuk setiap pixel, diambil area 3x3 di sekitarnya, dikalikan dengan elemen per elemen dengan kernel Gaussian, lalu dijumlahkan. Nah, hasilnya itu adalah nilai pixel yang sudah kita haluskan menggunakan Gaussian smoothing. Kemudian kita lanjut ke langkah kedua dari operator K ini, yaitu menghitung gradient Sobel.
untuk nilai ini itu diambil dari slide mata kuliah, di mana x ini untuk mendeteksi perubahan horizontal dan S-nya untuk mendeteksi perubahan vertikal. Nah, angka 2 di tengah itu diberi bobot lebih besar karena piksel yang langsung sejajar dengan piksel pusat dianggap lebih relevan dibanding piksel-piksel di sudut. Nah, di sini juga ada fungsi looping, yang dimana fungsi looping ini adalah konsolusi yang sama seperti di tab sebelumnya, tapi kali ini kita menggunakan max double. Jadi setiap piksel menghasilkan dua nilai, yaitu nilai Gx untuk kekuatan perubahan horizontal dan nilai Gy untuk kekuatan perubahan vertikal. Dan tahap yang ketiga untuk operator Kenny yaitu menghitung kekuatan tepi. Di sini kita menggunakan rumus Pythagoras untuk menggabungkan Gx dan Gy menjadi satu nilai, yaitu nilai kekuatan tepi M atau gradient. Di sini, M sama dengan NP.SQRT, ini rumusnya, untuk menghitung akar kuadrat untuk seluruh array tanpa perlu menggunakan fungsi loop. Kita juga menggunakan normalisasi di sini. Normalisasi ini kita pakai untuk nilai M ini ke rentang 0 sampai 255 supaya bisa ditampilkan sebagai gambar. Hanya dengan membagi semua nilai dengan nilai maksimumnya lalu dikali 255. Dan tahap yang keempat yaitu tahap thresholding. Di sini kita tahap thresholdingnya ini kita menentukan nilai ambang P secara otomatis menggunakan percentile ke 85. Artinya 85% piksel memiliki nilai gradien di bawah P dan hanya 15% piksel dengan gradien terkuat yang akan dianggap sebagai tepi. Jadi ini membuat cifra binar dari 0, yaitu hitam semua, lalu semua piksel yang nilai M-nya lebih besar atau sama dengan P diubah menjadi 255 atau putih. Nah, hasil dari perhitungan ini adalah citra tepi akhir, yaitu warna putih untuk area di tepi dan hitam untuk area yang bukan tepi. Dan ini codingan untuk menampilkan semua gambar dari tahap-tahap yang sudah kita lakukan. Ini ketika sudah di-run. Jadi ini gambar aslinya, kemudian di sini kita ubah ke grayscale supaya hanya memiliki satu intensitas saja, dan kemudian masuk ke langkah pertama yaitu Gaussian smoothing, langkah kedua dan ketiga yaitu gradient sobel, dan langkah keempat thresholding. Dan kita akan masuk ke perhitungan manualnya. Nah, untuk perhitungan manualnya, di sini sudah saya tuliskan di sebuah kertas terlebih dahulu. Kita mulai dari yang pertama di mana kita mengubah gambar ini menjadi grayscale dengan menggunakan citra inputnya berukuran 5x5. Yang di bagian tengah ini angka 80 itu untuk menandakan bahwa ini adalah piksel terang. Dan untuk angka 10 ini untuk menandakan piksel gelap di area-area sekitarnya. Kenapa menggunakan angka 10 dan 80? Ini supaya kita bisa melihat jelas perbedaan nilainya. Lalu masuk ke tahap pertama yaitu Gaussian smoothing. Tujuan dari dilakukannya langkah Gaussian smoothing ini seperti yang sudah dijelaskan di penjelasan coding yaitu supaya kita akan menghaluskan citra untuk mengurangi noise sebelum kita mencari tepinya. Caranya adalah dengan mengkonvolusikan citra menggunakan kanal Gaussian 3x3. Ini adalah 121, 242, 111 ini adalah kanal Gaussian 3x3 yang standarnya memang seperti ini. Dari angka ini sebelumnya setiap angka ini dibagi dengan 16 karena total dari tiap elemennya itu adalah 16. Jadi dibagi dengan 16 supaya total bobotnya itu adalah 1. Mengapa kita mengusahakan supaya dapat 1 itu? Supaya kecerahan dari rata-rata piksel itu tidak berubah. Nah, dari citra piksel 5x5 yang tadi kita kalikan dengan konvolusi dari kanal Gaussian. Jadi ini 10x1 ditambah 10x2 ditambah 10x1 ditambah 10x2 ditambah 10x4 ditambah 10x2 ditambah 10x1 ditambah 10x1 ditambah 10x1 itu menghasilkan 440. Dan 440 dibagi 16 hasilnya adalah 27,5. Jadi hasil nilai pikselnya setelah Gaussian smoothing adalah 27,5. Nah, nilainya turun dari 80 menjadi 27,5 karena dengan konvolusi Gaussian ini kita menyebarkan intensitas piksel terang ke piksel-piksel di sekitarnya. Oleh karena itu namanya adalah Gaussian smoothing karena kita menghasilkan efek penghalusan untuk piksel-piksel di sekitar dari gambar itu. Nah, kita masuk ke langkah berikutnya yaitu gradient sobel. Untuk langkah gradient sobel ini kita menggunakan 2, yaitu SX atau seringkali juga disebut GX, yaitu perubahan horizontal, dan SY atau seringkali juga disebut YY, yaitu perubahan vertikalnya. Di sini kita akan menggunakan 3 piksel yang berbeda, yaitu piksel 2,1, piksel 1,2, dan piksel 0,0, karena itu akan mewakili 3 kondisi yang berbeda, di mana piksel 2,1 ini dia akan menandakan piksel yang berada tepat di sebelah piksel terang, supaya kita bisa melihat perubahan horizontal yang terjadi. Jadi GX-nya akan lebih besar. Dan untuk piksel yang kedua yaitu piksel 1,2, di sini kita akan melihat perubahan vertikal yang terjadi. Jadi di sini G-nya akan lebih besar. Untuk piksel 1,2 ini adalah piksel yang berada tepat di atas piksel terang. Dan piksel terakhir yaitu piksel 0,0 adalah piksel yang berada di pojok yang jauh dari piksel terang. Yang dimana piksel ini biasanya dikelilingi oleh nilai yang seragam semua atau nilainya sama semua. Nah, piksel 0,0 ini dia mewakili area datar tanpa tepi untuk membuktikan bahwa M-nya adalah 0. Jadi 3 piksel tadi itu adalah piksel yang tepi horizontal, piksel tepi vertikal, dan piksel untuk area yang bukan merupakan tepi. Nah, di sini kita hitung pertama untuk piksel 2,1. Untuk piksel 2,1 itu GX-nya kita mendapat 6 dan GY-nya kita mendapat 0. Dan untuk piksel 1,2 kita mendapat GX 0 dan GY-nya itu 6. Selanjutnya kita akan menghitung magnitude gradient. Magnitude gradient ini adalah kekuatan dari tepi. Rumus dari perhitungan magnitude gradient ini adalah M sama dengan akar dari GX kuadrat ditambah GY kuadrat. Jadi kita akan menghitung sama seperti tadi untuk 3 piksel, yaitu piksel 2,1, piksel 1,2, dan piksel 0,0. Di sini untuk piksel 2,1 kita masukkan angka-angka ini GX6, GXY ke dalam rumus, sehingga kita mendapatkan bahwa nilai kekuatan tepi untuk piksel 2,1 itu adalah 6. Untuk piksel 1,2 juga kita masukkan angka ini ke dalam rumusnya dan kita mendapatkan kekuatan tepi atau M untuk piksel 1,2 ini adalah sama juga 6, dan untuk piksel 0,0 kita masukkan nilainya ke dalam rumus, kita mendapat hasilnya kekuatan tepinya itu adalah 0. Nah, nilai-nilai ini kita masukkan di 5x5 jadinya seperti ini. Nah, kita lihat di sini piksel yang M-nya besar yang saya garis bawahi yaitu 6, 6, 6, 6 ini dia adalah kandidat tepi.
Dan untuk pixel di tengahnya yang M sama dengan 0, itu pixel-pixel yang 0 ini dia dikelilingi oleh perubahan yang simetris dari semua arah. Jadi itulah mengapa ini masuk ke kandidat bukan tepi. Dan langkah yang keempat adalah tahap thresholding, yang dimana jika M lebih dari sama dengan T, maka pixel itu adalah tepi, dengan nilai 255 berwarna putih. Dan jika M kurang dari nilai T, maka pixel tersebut adalah bukan tepi, yang dimana nilainya adalah 0 dengan warna hitam. Nah, di sini kita memilih nilai T sama dengan 4, karena kita akan melihat nilai-nilai M yang ada di citra. Nah, nilai M yang muncul itu kan ada 0, ada 3, dan ada 6. Supaya pixel yang M-nya itu dengan 6 terdeteksi sebagai tepi, dan pixel yang M-nya itu sama dengan 3 tidak terhitung sebagai tepi, maka nilai ambangnya atau nilai T, nilai thresholding itu harus berada di antara 3 sampai 6. Nah, dari situlah kita memilih angka 4. Namun dalam penjelasan coding sebelumnya, nilai thresholdingnya itu digunakan otomatis menggunakan percentile. Tapi untuk perhitungan manual ini kita tentukan sendiri dengan melihat angka yang berada di antara 3 dan 6. Dari situlah kita memilih angka 4. Di sini nilai sama dengan 4, kita masukkan pixel-pixelnya, terus kita lihat nilainya, itu yang di sini. Kita lihat nilainya, kemudian kita tentukan apakah nilai magnitude gradientnya itu lebih dari sama dengan 4. Jika nilai magnitudenya lebih dari sama dengan 4, maka dia adalah tepi. Namun jika nilai magnitudenya itu kurang dari nilai thresholdingnya yaitu 4, maka pixel itu adalah bukan tepi. Di sini pixel 0,0 itu dia memiliki nilai 0, dan 0 itu kurang dari 4, jadi dia bukan tepi, maka dia akan berwarna hitam. Dan untuk pixel 1,1 dia memiliki nilai 3, dan karena 3 itu kurang dari 4, maka dia bukan tepi, dia akan berwarna hitam. Dan pixel 1,2 di mana dia memiliki nilai 6, di mana 6 ini lebih dari 4, maka dia akan berwarna putih karena dia termasuk tepi. Dan juga pixel 2,1 dia memiliki nilai 6, dan karena 6 lebih dari 4, maka dia akan berwarna putih dan akan terdeteksi sebagai tepi. Untuk pixel 2,2 dia memiliki nilai 0, dan karena 0 kurang dari 4, maka dia akan terdeteksi sebagai bukan tepi dan akan berwarna hitam. Dan pixel 2,3 dia memiliki nilai 6, di mana 6 ini lebih dari 4, maka dia akan terdeteksi sebagai tepi dan akan memiliki warna putih. Dan nilai pixel 3,2 dia memiliki nilai 6, yang dimana 6 ini lebih dari 4, maka dia akan terdeteksi sebagai tepi dan akan berwarna putih. Pixel-pixel putih ini akan membentuk pola silang di sekitar pixel terang yang asli, sehingga representasi tepi itulah yang akan dihasilkan. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Reza Faiz dengan NIM 240211060008. Di sini saya akan menjelaskan operator Lewisian di mana digunakan untuk mendeteksi tepi. Yang akan saya jelaskan adalah coding dan perhitungan manualnya. Operator Lewisian adalah operator deteksi tepi yang sensitif terhadap perubahan intensitas pixel di sekitar titik tengah atau operator turunan kedua. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan yaitu bagian codingnya terlebih dahulu. Oke, pada bagian pertama di sini ini merupakan import library, di mana library ini digunakan untuk membaca file gambar, lalu yang ini digunakan untuk mengolah data dalam bentuk Pareto matrix. Lalu library ini digunakan untuk menampilkan gambar. Selanjutnya yang kedua yaitu load gambar, di mana baris ini untuk membaca file gambar dari penyimpanan. Lalu ini dia mengubah gambar menjadi array sehingga setiap pixel dapat diakses menggunakan indeks. Selanjutnya yang ketiga yaitu konversi ke grayscale secara manual, di mana baris ini mengambil ukuran gambar yaitu tinggi, lebar, dan jumlah channel. Lanjut, pada bagian ini matriks kosong dibuat untuk menyimpan nilai pixel dari setiap pixel. Lalu dilakukan perulangan, di mana perulangan ini berjalan untuk setiap baris gambar. Pada bagian ini perulangan berjalan untuk setiap kolom gambar, di mana baris ini mengambil nilai merah, hijau, dan biru dari setiap pixel. Lalu nilai grayscale dihitung dengan rata-rata red, green, dan blue. Selanjutnya yaitu yang keempat, Lewisian. Bagian ini yaitu matriks yang digunakan adalah untuk menyimpan hasil dari deteksi tepi. Lalu perulangan dimulai dari 1 agar tidak keluar dari batas gambar. Kemudian perulangan dilakukan dengan untuk setiap pixel kecuali tepi gambar. Lalu pada proses ini, baris ini menghitung Lewisian dengan menggunakan pixel dari atas, bawah, kiri, kanan, tengah, kemudian dikurangi 4 kali pixel tengah. Kemudian nilai absolut digunakan agar hasil tidak bernilai negatif. Selanjutnya yaitu bagian thresholdnya. Nilai threshold ditentukan sebesar 20. Perulangan di sini untuk seluruh pixel, di mana jika nilai Lewisian lebih besar dari threshold, maka pixel dianggap sebagai tepi. Namun jika tidak, maka dianggap bukan tepi. Lalu yang terakhir ini adalah kode untuk menampilkan hasil. Berikut ini adalah hasil dari operator Lewisian. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan manualnya. Perhitungan manual yang akan dihitung yaitu yang terjadi pada proses bagian konversi yang ke grayscale dan dalam operasi perhitungan manual di Lewisian bagian 4 ini.
Baik, sekarang kita akan lanjut untuk perhitungan secara manual. Nah, sebelum kita lanjut dalam perhitungan secara manual, kita akan mengambil data Excel terlebih dahulu. Dan ini sudah ada data Excel yang akan digunakan. Sekarang kita masuk dalam perhitungan secara manual. Adalah cara perhitungan secara manual. Pertama kita akan melakukan perhitungan ratio-nya yang rumus gray sama dengan red tambah green tambah blue bagi 3. Yang pertama kita mencari yaitu ratio baris 1 kolom pertama. Kemudian kita lanjut yaitu baris pertama kolom kedua, lalu baris pertama kolom ketiga. Cara ini kita menggunakan pada baris yang baris ketiga ini, baris pertama kolom ketiga ini menggunakan red green yaitu kemudian kita bagi 3. Hasilnya kita taruh di matriks baru. Ini adalah perhitungan untuk cari ratio-nya. Sekarang kita di baris kedua kolom pertama. Sekarang lanjut baris kedua kolom kedua. Lalu baris kedua kolom ketiga. Lalu baris kedua baris ketiga kolom pertama. Kemudian baris ketiga kolom kedua. Ketika kita sudah mendapat matriks baru, ini bukan hasil ratio-nya yang mana ini adalah tingkat keakuannya. Sekarang kita lanjut dalam penghitungan yang biasanya, di mana penghitungannya itu L sama dengan atas ditambah bawah ditambah kiri ditambah kanan dikurang 4 kali 180 dikurang 4 dikali adalah 180 ditambah 8 untuk 1 dikurang kali 20 hasilnya adalah nilai 20 kemudian di bagian yang dari nilai adalah 2. Nah, nanti kita tahu bahwa ratio sejarah itu nilai ratio sejarah itu adalah 20. So, Nilai ratio sejarah itu 20 sehingga hasil yang kita dapatkan itu kurang dari 20. Ini merupakan bukan yang dalam. tepi. Untuk mencari garisnya lagi dia harus besar dari 20. Sekian dari saya. Ada tambahan. Perhitungan ini akan dilakukan berulang sebanyak besar dari sebanyak Excel dan dari Sekian, terima kasih.